Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, Kanaya dan Ibu. kebalik ya suaranya. Baiklah, kali ini serial dari King Canyon on the Seashore, dan ini adalah segmen terakhir dari judul King Canyon on the Seashore. Yang kemarin kita akan dengarkan edisi yang pertama, part 1, yang akan dibawakan oleh Kanaya. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap baik-baik saja dan sehat selalu, tidak kurang satu apapun ya. Oke, mari kita dengarkan cerita sebelumnya yang akan dibawakan oleh Kanaya. Kemarin itu ceritanya bertahun-tahun kemudian setelah Inggris diperintahkan dengan Raja Alfred itu ada yang jadi raja lagi namanya King Canute. Ia orang Denmark yang katanya Denmark itu kejam dan biadab ya, tapi ya nggak sebiadab orang-orang lain yang lainnya yang pernah memerangi Raja Alfred. Nah, King Canute itu sering dipuja-puja kayak gitu sama para pejabat. Pujanya kayak gini. Oh raja, engkau adalah raja yang agung dan pernah hidup, kata seorang pejabat. Nah, kata seorang pejabat yang lainnya lagi berkata, tidak ada selain engkau yang harus kami turuti. Dan yang lainnya lagi berkata, engkau adalah raja yang pokoknya dipuja-puja kayak gitulah. Nah, pada suatu hari akhirnya ia punya kesempatan untuk memberi mereka pelajaran. Pada suatu hari itu ia sedang duduk di tepi sungai bersama pengawal-pengawalnya. Pengawalnya seperti biasa memuja-mujanya. King Canute berpikir untuk memberi pelajaran pada mereka. Kemudian ia menyuruh mereka menaruh singgasananya di batas air sungai. Nah, abis itu dekat air sungai, abis itu apa yang terjadi selanjutnya diceritakan oleh ibu. Baiklah, tadi ada yang keliru sedikit dari Kanaya. Bukan air sungai tapi air laut. Iya. Di tepi laut. Ya, beliau sedang berada di tepi laut. Jadi King Canute itu adalah raja Inggris bangsa Denmark yang dulu memerangi Raja Alfred ya. Orang Denmark itu dia bengis, kejam pokoknya. Tapi King Canute ini enggak seperti dia. Jadi karena enggak seperti dia tuh dieluk-elukan, kemudian dipuji pokoknya oleh semua orang bawahannya juga, rakyatnya. Pejabat itu apa, Bu?
Dan terakhir dia menyuruh atau memerintahkan para pejabat istana, pengawalnya untuk meletakkan singgasana di batas pantai itu, dan dia akan memberi pelajaran. Dia punya ide. Nah, bagaimana selanjutnya? Mari kita bacakan. Am I the greatest man in the world? He asked. Oh, king, they cried. There is no one so mighty as you. Do all things obey me? He asked. There is nothing that dares to disobey you, O king. They said, the world bows before you and gives you honor. Will the sea obey me? He asked. And he looked down at the little waves which were lapping the sand at his feet. See, I command you to come to further. The foolish officers were puzzled, but they didn't dare to say no. Command it, O king, and it will obey, said one. See, cried Canute, I command you to come no further. Well, stop your rolling and don't dare to touch my feet. But the tide came in, just as it always did. The water rose higher and higher. It came up around the king's chair, and with not only his feet, but also his robe. His officers stood about him, alarmed and wondering whether he was not mad. Then Canute took off his crown and threw it down upon the sand. I shall never wear it again, he said. And do you, my man, learn a lesson from what you have seen? There is only one king who is all powerful, and it is he who rules the sea and holds the ocean in the hollow of his hand. It is he whom you ought to praise and serve above all others. Baik. Jadi Raja Canute itu bertanya, apakah aku yang paling hebat, manusia terhebat di jagat raya ini? Katanya. Wahai Raja, wahai Paduka, mereka berkata, tak ada yang lebih agung darimu. Apakah semuanya mematuhiku? Katanya. Tak ada seorang pun yang berhak tidak untuk mematuhimu, wahai Raja, kata mereka. Dunia ada di bawah pengaruhmu dan mereka menghormatimu. Apakah laut ini akan mematuhiku? Tanya sang raja, melihat ke bawah pada ombak kecil, riak-riak kecil yang bergulung ke pantai, menyentuh kakinya. Laut, ku perintahkan kau tidak mendekat. Pengawal bodoh itu menjadi bingung, tetapi mereka tidak bisa berkata tidak. Perintahkan, wahai Paduka, dan dia akan mematuhimu, kata salah satu orang dari mereka. Laut, teriak
memerintahkan kau jangan mendekat. Ombak, stop bergulung-gulung dan jangan sentuh kakiku. Tetapi semua itu terjadi seperti biasa. Air laut meninggi dan terus meninggi dan mendekati singgasana sang raja. Tidak hanya membasahi kakinya, tetapi juga jubahnya. Pengawal-pengawalnya berdiri, mengitarinya, memperingatkannya, dan bertanya-tanya apakah sang raja sudah gila. Kemudian Raja Kanut membuang mahkotanya di pasir. Tak akan memakainya lagi, katanya. Dan kau, wahai orang-orangku, pelajarilah pelajaran dari yang sudah kamu lihat. Tak ada satu raja pun yang paling berkuasa, dan dia yang menguasai laut, dia yang menguasai samudra dengan tangan tidak tampaknya, dan dia yang berhak untuk dipuja dan dipuji dan disembah atas segala yang ada. Tidak ada seorang pun yang patut disembah kecuali dia. Begitu. Akhirnya part kedua ini sudah selesai. Mari kita simak bagaimana Kanaya pendapatnya tentang Raja Kanut ini. Udah ngantuk. Ngedengerin cerita ibu jadi ngantuk. Tentang Raja Kanut. Raja Kanut kan bertanya kepada pengawal-pengawalnya, apakah aku paling berkuasa di dunia ini? Katanya. Dan pengawal-pengawalnya berkata, oh Raja, tidak ada yang berhak berkuasa di dunia ini kecuali engkau. Dan Raja Kanut berkata lagi, apakah aku yang paling berhak dipatuhi? Apakah semuanya mematuhiku? Kata mereka, tak ada yang tidak berhak, tak ada yang lebih berhak lagi dipatuhi kecuali engkau. Nah, habis itu, apakah laut akan mematuhiku? Kata raja. Melihat laut yang di bawah kakinya. Kemudian seseorang berkata, wahai raja, perintahkan laut itu dan laut akan
Semua orang menanti, dan ternyata air laut itu seperti biasa dan malahan bergulung-gulung makin tinggi, dan bukan hanya membasahi kaki sang raja tapi malah membasahi jubahnya. Dan itu raja itu membuat yang lain, orang-orang pengawal yang lain mengelilinginya dan bertanya-tanya, apakah sang raja sudah gila? Dan kemudian tiba-tiba raja melemparkan mahkotanya. Kan dulu itu kan pakai mahkota kayak buat raja sama ratu gitu ya. Nah, itu dia pakai itu, dia lemparin ke pasir dan berkata, aku tidak akan memakai itu lagi, dan pelajarilah pelajaran yang aku beri kepada kalian, dan jangan kau sembah-sembah aku lagi, dan yang perlu kalian sembah adalah yang di langit yang membuat semua itu, laut, samudra, dan seluruh dunia dengan tangan-tangan tak terlihat. Ya, menurut aku itu tuh Allah gitu. Kalau zaman sekarang itu dan itu kemudian yang patut disembah adalah Allah, kataku. Dan itu kalian, dan itulah yang harus dipatuhi semuanya itu. Kemudian ia berkata lagi, ia yang patut disembah tiada, nggak ada yang patut maksudnya disembah selain dia, dan tak ada yang patut dipuja dan dipuji selain dia. Sudah. Jadi Raja Kanut itu, kalau boleh ibu narasikan juga, dia itu bertanya kepada mereka yang ada di situ pada saat kejadian itu ya. Bertanya apakah semuanya itu di jagat raya itu mau mematuhi dia. Tentu aja semua pengawal-pengawalnya yang ikut di situ tuh bilang iya, semuanya pasti. Nggak ada alasan lain, nggak ada alasannya kalau mereka itu nggak mematuhi kamu gitu. Air aja. Jadi terus apa nih, air laut itu bisa patuh sama aku? Ya pasti patuh juga gitu. Terus dia memerintahkan supaya air laut itu tidak menyentuh kakinya, tapi malahan ombak bergulung-gulung. Terus nggak cuma kakinya yang basah, malahan semuanya basah. Jubahnya basah kan, akhirnya basah semuanya. Dan dia buang mahkotanya. Terus dia bilang ini nggak pantas ku pakai lagi mahkotanya. Dia bilang ke semuanya bahwa pelajarannya adalah yang patut disembah itu adalah yang memiliki laut
sembah, yaitu penguasa alam semesta ini. Kalau kita seorang muslim menyebutnya Allah, orang-orang menyebutnya Tuhan dan lain sebagainya. Dan ada juga yang menyebutnya dewa ya. Dewa-dewa. Baiklah, demikian podcast kali ini. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Kalau kalian pengen komentar, silahkan komentar. Gimana tuh Bu tentang semuanya Bu itu? Tentang semuanya, Raja Canute itu Raja Canute itu raja yang bijaksana, dia itu ya. Selain karena dia orang Denmark yang terkenal sebagai orang yang bengis, kejam, tetapi dia lain daripada bangsa Denmark yang lain. Dan itu mungkin alasan bagi orang untuk memuja dia, tapi dia luruskan orang-orang untuk tidak memuja manusia yang punya keterbatasan. Untuk memerintahkan air aja supaya tidak mendekat, air laut untuk mendekat dia, itu tidak bisa, ya kan? Siapa yang bisa? Yaitu yang menciptakan laut, yang menguasai laut, yang menguasai samudra, seperti itu. Jadi dia ada kesadaran ketuhanan dari Raja Canute. Oke. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Kita akhiri saja part kedua ini, dan part kedua ini adalah part yang terakhir. Dan besok minggu depan kita akan lanjutkan dengan cerita yang lain. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.